ya morfin ini yang memang satu sisi digunakan. Tapi kalau itu sabu itu memang tidak ada manfaatnya. Kalau sabu udah jelas itu tidak ada. Padahal rehabilitasi itu kami BNN itu terbuka dan gratis. Itu tidak menjadikan orang yang ingin secara mandiri direhab itu, tidak menjadikan dia itu kriminal. Bahwa dia ini sebagai korban, dia sekarang sedang sakit yang harus kita obati bersama-sama. Keluarga Gracia, kita kembali berjumpa di podcast This Is My Story. Setiap cerita adalah perjalanan dan setiap pengalaman adalah sebuah pelajaran. Kita kembali berjumpa di segmen kedua hari ini. Kami tayangkan di YouTube channel Radio Suara Gracia. Keluarga Gracia spesial sekali. Dan saya menyapa untuk kaula muda, Anda yang berjiwa muda. Tentunya kita memiliki satu kehidupan yang memang penuh pergaulan dan kita bergaul dengan siapapun. Tetapi tentunya ada banyak hal juga yang menjadi tantangan di luar sana untuk kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, apa saja? Salah satunya Keluarga Gracia kita bahas hari ini bersama dengan Kepala BNN Kota Cirebon yang telah hadir di studio podcast This Is My Story, yaitu Kombes Pol Tunggul Sinatrio, SIK MH. Sungguh satu kehormatan tentunya kita bisa berbincang-bincang bersama dengan beliau. Kita akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Nah, langsung aja, selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Baik. Juga selalu sehat Mas, ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Baik, saya ucapkan terima kasih loh Pak sudah mampir di studio Suara Gracia. Baik. Dan tentunya satu kehormatan buat kami juga, kita sama-sama berbincang-bincang tentang penyalahgunaan narkoba. Khususnya mungkin seluruh kalangan masyarakat sih sebenarnya gitu ya. Tapi ya kaula muda juga pasti jadi satu tantangan tersendiri. Nah, sebelum kita bincang-bincang, mungkin bisa memperkenalkan diri lagi kepada pendengar, silakan Pak. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tunggul Sinatrio. Kebetulan saya dari unsur kepolisian dan pangkatnya tadi sudah disampaikan. Siap. Berpangkat kombes dan jabatan saya sebagai saat ini diamanahkan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon yang mempunyai rayon di 2 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan juga Indramayu. Baik. Jadi untuk koordinasi dan pelaksanaan kegiatan khususnya asesmen terpadu ini di 2 kabupaten dan 1 kota tadi, ini semua dipusatkan di Kota Cirebon, yaitu di BNN Kota Cirebon. Demikian. Baik, jadi memang wilayahnya cukup luas juga ya Pak ya sebenarnya ya. Luar biasa. Baik, Pak Kepala, izin bertanya nih. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba? Artinya kalau kita dengar kata penyalahgunaan, berarti sebenarnya ada sesuatu yang menyimpang gitu Pak. Gimana Pak? Silakan. Ya baik. Jadi kita harus paham juga tentang apa sih itu sebetulnya narkoba. Narkoba itu kan singkatan ya. Singkatannya adalah narkotika dan bahan-bahan adiktif. Nah, narkotika ini sebetulnya secara hukum itu ada yang diperbolehkan. Kalau kita bicara narkotika ya. Siap. Yaitu di pihak hal-hal yang sifatnya medis. Jadi kalau misalnya operasi itu harus menggunakan zat-zat psikotropika. Siap. Kemudian juga bahan-bahan adiktif, itu obat-obatan yang dijual bebas, obat flu, obat bodrek, obat-obatan dijual bebas di apotek dan toko-toko obat resmi. Nah, namun kenapa disampaikan penyalahgunaan tadi, yaitu yang tidak
sesuai dengan dosis, sehingga membahayakan kesehatan dan membahayakan ya kita sebagai manusia. Kalau berbahaya kesehatan berarti otomatis semuanya berbahaya. Aktivitas bisa berkurang, bisa menyebabkan kerusuhan, bisa menyebabkan tindak pidana, bisa menyebabkan kriminalitas dan sebagainya. Makanya disampaikan bahwa penyalahgunaan narkoba. Jadi memang satu sisi itu ada peruntukannya, yaitu untuk medis gitu ya. Tetapi karena overdosis, tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh medis, jadi itulah yang disebutkan penyalahgunaan gitu ya Pak ya. Betul. Baik, nah sebenarnya apa saja sih yang mungkin tergolong di dalam penyalahgunaan atau bentuknya apa saja Pak? Selain tentunya mungkin kalau kita pernah dengar gitu ya, misalnya bentuknya pil ataupun ya apa saja sebenarnya yang selama ini ada. Baik, untuk masalah yang pertama kita sampaikan yaitu yang narkotika dulu ya. Siap. Narkoba kan narkotika dan bahan-bahan adiktif. Narkotika itu ya jenisnya yang diatur dalam undang-undang psikotropika. Itu antara lain yang saat ini memang dicegah ini adalah morfin ya. Tapi morfin satu sisi juga diperlukan dalam kasus-kasus masalah medis. Ya, untuk operasi pembiusan dan sebagainya. Tapi kalau tidak sesuai dengan dosis dan tidak petunjuk dokter ya jelas itu kan melanggar. Makanya ada undang-undang psikotropika. Nah, kemudian zat-zat adiktif atau bahan-bahan adiktif ini diatur di Undang-Undang Kesehatan. Yang kesehatan yang saat ini memang kewenangannya masih penuh dilaksanakan oleh penyidik Polri. Kalau psikotropika itu boleh ditangani oleh penyidik dari Badan Nasional Narkotika Nasional juga dengan Polri dan juga instansi-instansi terkait. Namun demikian kalau Undang-Undang Kesehatan tadi itu masih penanganan penyidikannya, proses hukumnya itu dilaksanakan oleh teman-teman kita dari Polri. Nah, kemudian yang penyalahgunaannya antara lain yaitu misalnya berkategori undang-undang psikotropika ya morfin ini yang memang satu sisi digunakan. Tapi kalau itu sabu itu memang tidak ada manfaatnya. Kalau sabu udah jelas itu tidak ada. Tapi kalau berbicara tentang tadi penyalahgunaan, tadi apa sih yang kalau penyalahgunaan psikotropika ini? Ya yang sebetulnya ada zat-zat yang diperbolehkan tapi atas pengawasan dokter, yaitu permasalahan medis tadi, yaitu morfin antara lain yang setahu saya morfin, kemudian obat bius ya. Tapi kalau udah namanya putau dan sebagainya, kemudian morfin, ya. Kalau ganja itu masuk juga dalam undang-undang psikotropika juga. Nah, cuman ada satu sisi yang mungkin sepertinya memang kalau ganja masih tidak tolerir ya. Tapi kan ada penyampaian dari masyarakat ya, terutama dari daerah Sumatera ya, untuk pelezat dan sebagainya ya. Ya tapi itu sebenarnya tidak boleh. Tapi itu mungkin hanya sebagai image aja, kok enak ini makanannya nih, jangan-jangan mengandung ganja dan sebagainya. Nah, itu tidak sebetulnya. Dan kalau bisa itu terdeteksi ya, itu akan ditindak oleh teman-teman dari kepolisian. Nah, kemudian yang bahan-bahan adiktif tadi, ya, yang penyalahgunaan ya seluruh jenis obat-obatan. Ya, kalau udah kecanduan itu kadang-kadang orang yang sudah kecanduan narkoba, second opinion dia, karena dia tidak ada secara ekonomi dia saat ini dia lemah dan dia hanya mampu membeli obat, kayaknya dia membeli obat mungkin bodrek, tapi sekali minum mungkin satu plek. Nah, jadi menimbulkan kemabukan, hal-hal yang mungkin bagi dia mungkin itu nyaman pada saat itu, padahal itu membahayakan baik itu dirinya dan juga orang lain. Terus juga minum-minuman keras yang melebihi sampai dia mabuk, sampai dia mengakibatkan tawuran dan sebagainya, itu masuk ke bahan-bahan adiktif sebetulnya. Demikian. Jadi memang ada yang memang murni tidak ada manfaatnya gitu ya Pak ya. Manfaatnya ada. Iya, jadi sesuatu yang tentunya kabarnya kalau dosis itu selalu meningkat gitu ya Pak. Artinya kalau orang pemakai gitu apakah semakin menurun atau bagaimana? Ya karena begini, karena kan pengguna narkoba itu tidak diawasi dokter kan.
Ya otomatis kan hal-hal yang secara medis saja, secara teori kedokteran. Saya bukan dokter nih, mohon maaf nih. Mohon maaf ini Pak dokter. Tapi setahu saya minum obat sesuai dengan dosis. Ya kalau memang diperintahkan sama dokter minum obat sesuai dengan dosis. Tapi kalau nggak sesuai dengan dosis kan menimbulkan kecanduan jadinya. Nah, sama dengan narkotika. Apa bahan yang diminum tidak sesuai dengan dosis pasti akan membuat kecanduan. Baik, jadi itulah hal-hal yang memang Anda para pendengar ya, keluarga Iglesia yang menyaksikan podcast hari ini, tentunya kita telah mengetahui ada beberapa hal yang memang bisa bermanfaat secara medis gitu ya Pak ya. Tetapi satu sisi memang itu menjadi penyalahgunaan obat itu baik. Betul ya Pak, obat itu baik tetapi kadang-kadang dosisnya semakin meningkat gitu. Jadi itu yang pada akhirnya menyimpang dalam fungsinya. Nah Pak Kepala, bagaimana dengan sebenarnya kota Cirebon? Atau apakah memang betul ini hanya ruang lingkup anak-anak muda saja? Gimana Pak? Oh iya, baik. Nah kalau kita berbicara masalah penyebarannya narkoba ini, sebetulnya penyebaran narkoba ini kan sudah masuk ke extraordinary crime ya. Jadi seluruh negara-negara di luar sana juga semuanya memerangi narkoba. Bahkan kenapa dibentuk BNN juga, bahwa beberapa negara, kebanyakan negara juga membentuk badan, karena memang penanganan narkoba ini harus secara komprehensif, tidak harus dengan cara hanya penangkap saja, tapi harus dikategorikan siapa yang jadi korban, siapa yang bandar, siapa yang pemakai, sehingga penanganannya lebih spesifik, lebih mengena terhadap masyarakat. Jadi manfaatnya itu ada. Jadi oleh karena itu, kalau kita berbicara bagaimana sih kaula muda di sini sebetulnya, ya kalau kita bicara seluruh kota sebetulnya kita sudah sebagai tanggap narkoba. Jadi seluruh Indonesia ini kita sudah mengproklamirkan. Oleh karena itu kami dari BNN, kami saat ini sedang getol mensosialisasikan itu masalah tempat-tempat yang kita kategorikan bersinar. Jadi bersih dari narkoba. Kampung bersinar, desa bersinar, instansi bersinar. Kemudian boleh nih radio ini bersinar, boleh. Artinya bersih dari narkoba. Sekolah bersinar, RT bersinar gitu. Jadi supaya masyarakat ini peduli dan mengantisipasi, dan lebih kita fokus kepada pencegahan dan terutama merehab orang-orang yang sebagai korban. Merehabilitasi. Baik. Dan kaula muda ini kalau berbicara tentang masalah terkontaminasi, ya tadi saya bilang karena sudah tanggap narkoba, ya saya rasa seluruh kota ini hampir sama semua. Makanya ini sudah tanggap. Tapi yang kita agak miris sekarang masalah sosialisasi yang memang kurang. Contoh misalnya banyak anak-anak muda yang sebetulnya dia pengen sembuh, dia pengen lepas, dia pengen menghentikan, tapi dia tidak tahu caranya untuk rehabilitasi itu bagaimana. Padahal rehabilitasi itu kami BNN itu terbuka dan gratis. Nah ini yang masyarakat ini belum banyak ya, belum kaula muda terutama. Dan untuk diketahui bahwa sebetulnya rehabilitasi ini itu tidak menjadikan orang yang ingin secara mandiri direhab itu, tidak menjadikan dia itu kriminal. Bahwa dia ini sebagai korban, dia sekarang sedang sakit yang harus kita obati bersama-sama. Baik itu secara medisnya, secara tubuhnya, secara medisnya, kesehatannya, dan juga secara psikisnya. Itu harus kita obati. Bagaimana tentang program dari BNN sebenarnya? Tadi sudah dikatakan bahwa inginnya adalah pencegahan. Pencegahan itu jauh lebih baik gitu ya. Tapi banyak juga satu sisi yang lain sudah terlalu jauh, mereka enggan, takut katanya gitu ya. Itulah yang stigma-stigma yang ada. Bagaimana Pak kira-kira? Ya baik. Jadi kenapa sih kok kaula muda ini mungkin banyak yang regen, dan bagaimana sih program dari kami saat ini? Jadi kami saat ini lebih mengedepankan tindakan-tindakan preventif ya, pencegahan. Program kami untuk diketahui teman-teman mungkin sudah banyak yang paham juga di Cirebon ini, yaitu kami melaksanakan intervensi, namanya intervensi berbasis agama. Karena kami anggap dengan menggunakan teman-teman yang pandai yang tokoh-tokoh agama ini mungkin
lebih efektif untuk mengintervensi, dan mereka juga bisa bertindak sebagai agen-agen kami, bukan agen untuk jadi cepu, bukan. Tapi untuk agen-agen kesembuhan. Iya. Agen-agen bisa merehab orang dan sebagainya dengan kerjasama dengan kami. Siap. Nah, kami melaksanakan ini kalau dari teman-teman yang beragama Muslim, kami masuk ke masjid-masjid, subuh keliling, maghrib keliling, isya keliling. Itu kami jalankan di beberapa masjid sudah. Kemudian juga di teman-teman yang agama Nasrani juga ke gereja-gereja. Kami alhamdulillah didampingi oleh teman-teman dari Bakmaknas. Kota Cirebon. Bakmaknas kan berhubungan sekali dengan teman-teman aktivis keagamaan, terutama yang Nasrani. Jadi kami sudah masuk ke beberapa tempat gereja-gereja, baik itu Katolik, kemudian Kristen, Advent. Kami sudah masuk untuk melaksanakan intervensi berbasis agama. Bahkan juga kami sudah melalui FKUB, itu kami masuk ke teman-teman yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, kami sudah masuk. Kami melaksanakan sosialisasi. Yang pertama. Yang kedua, kami memaksimalkan rehabilitasi. Itu selain kami mensosialisasikan tentang rehabilitasi itu gratis, baik itu rawat inap maupun rawat jalan itu gratis. Ini kami juga masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, tapi kami lebih fokus pada gurunya. Pada gurunya. Kenapa tidak kepada siswanya? Karena guru-gurunya yang kami harapkan juga seperti teman-teman dari keagamaan tadi. Jadi bisa mengintervensi lewat jalur akademis. Dalam arti kata begini, saat ini kan kita melihat bahwa masih fenomena tawuran masih banyak ya. Kemudian geng motor, kemudian juga kenangan remaja yang lain, mabuk-mabukan dan sebagainya. Itu mungkin adanya kebuntuan informasi tentang rehabilitasi yang memang belum tersosialisasikan secara masif. Akhirnya sebetulnya guru-guru ini sudah mencurigai adik-adik kita, anak-anak kita yang saat ini sedang bersekolah, contohnya, salah satunya misalnya. Ini yang sepertinya mendekat ke sana, mengarah ke arah sana. Oknum, yaitu dia jadi korban pecandu, baik itu narkoba ataupun obat-obatan. Nah, sebenarnya ini sudah kita berikan, kita sudah ada senjata sebenarnya, itu rehabilitasi. Jadi boleh sebetulnya sekolah mengajak, membujuk adik-adik kita, anak kita yang masa depannya masih panjang, yang bisa disembuhkan. Kayak dia sakit flu, kayak dia sakit biasa, dia punya penyakit gitu. Dan ini dia sebagai korban dibawa ke BNN secara gratis. Nah, sehingga nanti bisa diperiksa di BNN ataupun puskesmas yang sudah bekerja sama dengan kita untuk masalah rehabilitasi. Nanti yang bersangkutan bisa terdeteksi apakah dia kecanduan apa, baik itu makanan ataupun minuman apa saja. Itu bisa kita laksanakan rehabilitasi dengan sekolah-sekolah tersebut atau tempat-tempat tersebut. Dia berniat membuat lingkaran untuk apabila ada yang terkontaminasi tadi. Misalnya membuat chilker sendiri. Mungkin pelajaran tambahan, tapi tidak pelajaran matematika, tapi yang sifatnya kerohanian, keagamaan dan sebagainya, sehingga juga bisa menyembuhkan dia secara kesehatan, secara medis itu di ke BNN ataupun puskesmas terdekat. Dan secara rohani, itu sekolah juga bertanggung jawab juga, mempunyai peran. Tapi tentunya atas persetujuan orang tuanya atau keluarganya atau walinya. Nah, ini yang kami sekarang sedang masif mensosialisasikan bahwa boleh saja misalnya sekolah-sekolah ini memperbarui peraturan bahwa kalau ada yang dicurigai nanti jangan marah kalau dibawa ke BNN, karena BNN itu bukan kita mencatat kriminal, tapi dibawa ke BNN untuk kita memeriksa kesehatan, itu saja. Jadi jangan salah bahwa BNN ini bukan yang dipikirkan oleh selama ini. Takut gitu ya Pak, rasanya gitu ya. Ngeri, bukan. Baik. Nah, mungkin saya nakutkan kan? Kalau tidak ya BNN tidak menakutkan. Ya, itulah sebetulnya BNN yang saat ini sedang kita gembar-gemburkan. Memang kami mempunyai juga tim pemberantasan namanya. Nah, tim pemberantasan ini kami biasanya bergabung dengan teman-teman dari kepolisian. Tapi itu jujur itu adalah konteksnya beda. Itu konteks penindakan. Kita lebih cenderung kepada bandar.
pada orang-orang yang memang benar merusak. Yeah. Tapi kita juga harus peduli dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita semua, anak-anak kita semua yang menjadi korban. Ya, korban ini banyak dan karena adanya beberapa macam faktor, aspek, aspek lingkungan, faktor lingkungan, aspek ekonomi, faktor lingkungan, faktor ekonomi, faktor pergaulan, aspek pergaulan dan sebagainya, banyak. Oleh karena Pak, itu, ya. Kalau bicara tentang faktor ekonomi gitu ya, saya tertarik untuk menanyakan ini. Rasanya kan kalau di berita itu harga tersebut tidak terlalu murah gitu. Apakah memang semua atau ya bukan semua gitu ya? Bicara tentang ekonomi ini, apakah bisa diklasifikasikan gitu? Mungkin yang kayaknya dalam tanda kutip cukup gitu, atau bahkan justru sebaliknya keadaannya, Pak? Jadi begini, yang pertama tadi faktor ya, lingkungan, ekonomi, aspek dan sebagainya. Ya alhamdulillah Pak Leo, saya juga selama saya hidup, saya tinggal dalam lingkungan yang baik ya, yang tidak terkontaminasi ya, yang tidak rawan akan masalah-masalah tersebut gitu ya, baik itu kenakalan remaja, kemudian kehidupan yang keras dan sebagainya. Alhamdulillah, jadi kita bisa tercegah. Tapi kita tidak bisa menutup mata banyak masyarakat kita yang tinggal di sana, tempat-tempat seperti itu. Nah, kalau masalah ekonomi itu sifatnya fluktuatif, Pak, situasional. Bisa karena lingkungan, jadi dia tidak melihat ekonomi lagi karena lingkungannya mungkin di situ penjual, pengedar, mungkin kampung, tapi mudah-mudahan di Cirebon sudah tidak ada lagi. Iya, amin. Kampung misalnya, mungkin di tempat-tempat lain, tempat yang wilayahnya tempat seperti lokalisasi misalnya, itu kan rentan. Nah, jadi akhirnya mendapatkan barang-barang seperti itu mungkin mudah, tidak berpikir ekonomi lagi, karena sudah permainan ekonomi di sana, ada transaksional dan sebagainya. Nah, kemudian masalahnya sekarang ini banyak pengembangan itu obat-obatan yang terlarang, ya harganya mungkin terjangkau. Itu juga bisa jadi second opinion yang bersangkutan. Jadi misalnya dulu dia pengguna narkoba, tapi dia pindah suatu tempat dan ekonominya berkurang, mungkin dia tidak mampu untuk membeli seperti itu. Akhirnya obat-obatan itu kayak saat ini yang mungkin yang membahayakan ya, tadi tramadol misalnya, mushroom, ataupun obat-obatan tertentu yang membuat kecanduan. Nah, itu bisa jadi second opinion. Ataupun yang paling murah ini kan katanya ada buah kecubung. Nah, itu bahaya sebetulnya. Ya kita tidak tahu. Dulunya dia bekerja di tempat seperti itu, dia sudah pindah. Namun demikian tingkat kecanduan. Nah, kemudian tadi dia tidak tahu ada rehabilitasi dan itu gratis. Dan dia tidak tahu juga tidak ada yang mengajak dia juga. Ayo saya temenin rehabilitasi. Karena memang masalah rehab ini memang gampang sulit ya. Jadi kalau kita sendirian itu saya yakin tidak ada yang mampu orang. Maksudnya tidak ada yang mampu itu dia mungkin awalnya malu, tidak percaya diri. Ya pasti harus butuh pendamping, teman. Coba Mas Leo berobat aja, pilek ke puskesmas. Pasti rata-rata lebih nyamannya ditemani kan? Iya betul. Nah, apalagi sakit gigi, ke dokter gigi kan? Iya. Temani. Nah sama sebetulnya. Nah begitu juga adik-adik kita, anak-anak kita yang terkontaminasi ini sebagai korban ini, dia butuh teman, butuh penyemangat, butuh motivasi, dan butuh juga kawan debat bahwa itu salah. Enggak, ini benar, itu salah. Iya, itu karena benar, ada itu idealis salah. sendiri gitu iya, ya, Pak. Dia merasa benar. Nah akhirnya makanya saya tidak bosan-bosan mensosialisasikan rehabilitasi gratis supaya si orang ini yang ingin menyembuhkan temannya, keluarganya, ponakannya, tetangganya, supaya ada kejelasan. Oh iya, ini terkontaminasi. Tidak harus dia mengakui narkoba. Yang penting ada kelakuannya yang aneh saja, bisa sekarang dibawa ke BNN untuk dilaksanakan pemeriksaan, supaya ada kejelasan. Nantinya bahwa keluarganya, tetangganya, orang yang mendampingnya itu mempunyai kejelasan bahwa yang bersangkutan ini harus diapakan. Tapi tidak menjadikan dia pelaku kriminal, tidak. Jadi dia harus disembuhkan. Bagaimana caranya? Ya sama-sama sembuhkan. Dari BNN kalau dia masih ringan, dia rehab jalan, sedang masih rehab jalan. Nah itu kita butuh keluarga, orang-orang yang membuat circle untuk diri, lingkaran untuk diri dia sendiri untuk sembuh. Contoh sekolah,
Misalnya sudah banyak yang terkontaminasi, misalnya sekolah yang mau membujuk orang tuanya membawa, terdeteksi ada sekitar 10 orang. Makanya sekolah bisa membuat program khusus yang bersangkutan untuk disembuhkan dan sebagainya. Selain dia juga secara medis berobat tetap ke BNN gitu ya. Jadi tidak maaf nih agak melebar ya. Tadi kan ekonomi, tapi sampai ke sana karena nyambung masalahnya. Iya. Bicara tentang rehab Pak gitu ya. Mungkin stigma di masyarakat tadi juga sudah sempat disinggung gitu ya. Takut gitu ya. Berarti ternyata tidak ketika mungkin orang terdekat gitu ya memeriksakan kesehatan yang memang terindikasi atau terdeteksi begitu ya. Berarti bukan sama dengan mereka menyerahkan orang yang berbuat kriminal gitu ya dan langsung dihukum gitu Pak. Beda. Oke. Jadi begini, secara macam ya, rehab itu ada 2 macam ya. Secara kategori ya, ada rehab itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah rehab mandiri yang tadi, tapi ada juga rehab paksa. Nah, rehab paksa ini, ya itu tadi mungkin orang-orang yang pengen sembuh, akhirnya dia tidak tahu mengadu kemana, akhirnya dia bertahan. Akhirnya dia kejaring, Mbak. Kejaring oleh teman-teman kepolisian, oleh razia. Akhirnya dicekulin positif ataupun ada barang bukti. Dan memang sesuai ketentuan ada namanya kita peraturan bersama namanya. Peraturan bersama Mahkamah Agung itu mengatur tentang masalah rehabilitasi. Jadi seseorang yang terjaring narkoba yang barang buktinya diatur lewat surat edaran Mahkamah Agung, sabu misalnya, sabu di bawah 1 gram itu wajib dilakukan rehabilitasi. Nanti itu sebelum dilakukan rehabilitasi, kepolisian membuat surat dulu ke BNN untuk dilakukan asesmen terpadu. Asesmen terpadu itu ada jaksa, ada kepolisian penyidik, ada tim kesehatan dari pemerintah daerah setempat, juga dari BNN. Diperiksa yang bersangkutan, oh ya benar, yang bersangkutan ini adalah pecandu ataupun pemakai. Dia direhabilitasi, tapi beda Pak, rehabilitasi dengan yang tadi. Ini rehabilitasi paksa dan itu berlaku cuma sekali Pak. Nah itu yang tercatat. Itu kan dia itu sudah merupakan semi pelaku kriminal karena dia kan tercatat. Dia tercatat, dia berarti tidak ingin sembuh karena dia terjaring. Nah itu tidak bisa berlaku 2 kali. Sekali lagi dia begitu, perkaranya lanjut. Sudah beda status ya bisa bilang gitu. Undang-undang psikotropika. Oke, baik. Nah, gitu. Jadi rehab ada 2 macam, rehab paksa atau mandiri. Nah, untuk rehab mandiri, untuk rehab sendiri ada kategori rehab inap sama rehab jalan. Baik. Dua-dua sama. Jadi mandiri juga bisa, inap juga bisa. Kalau memang sudah parah dan dia memang tidak pernah terkontaminasi, tapi dia merasa parah, kita periksa, ada dokternya di BNN, oh parah, kita rehab inap. Rehab inap juga gratis. Kalau kami di Jawa Barat itu nanti ke Lido atau ada lembaga swasta yang sudah kerja sama saya dan gratis itu di Bogor. Di Bogor itu Yayasan Kristen. Tapi maaf ini bukan Yasara, itu khusus yang beragama Kristen. Jadi kalau teman-teman ada adik-adik kita, anak-anak kita yang beragama sama tadi, insya Allah dia mau merehab sampai dia sembuh. Nah itu sudah kerjasama dengan kami di Bogor, itu kami bisa fasilitasi. Tapi kalau yang itu negara yang membiayai itu di Lido, itu BNN RI yang mempunyai anggarannya. Baik, siap, cukup jelas gitu ya Pak ya. Jadi bicara tentang rehab, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga gitu ya. Kemudian juga rehab mandiri pun ada kategorinya gitu ya Pak ya. Jadi memang dimulai dengan kepedulian kita dengan sesama gitu ya, ataupun mungkin anggota keluarga gitu ya Pak ya. Dan jangan pernah takut, artinya untuk kita dapat mengasihi orang lain dan memberikan kejelasan komunikasi juga ya Pak ya. Jadi untuk hal-hal yang memang bisa dilakukan dan demi sebuah perubahan gitu ya, dari satu mungkin kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya negatif sebenarnya. Oke, Pak Kepala, saya pertanyaan nih sebelum kita akhiri. Bisa sembuh nggak sih orang yang mengkonsumsi narkoba? Itu satu pertanyaan klasik sebenarnya. Tapi mungkin ada juga yang lagi menyaksikan, kita berharap gitu ya, mereka juga bisa
ubahkan cara berpikirnya gitu Pak? Silakan Pak. Ya, kalau saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, ya, saya pastikan bisa sembuh. Wow. Kami nyatakan itu pulih namanya Pak. Itu tuh bisa dipulihkan. Ya, misalnya nih Bapak kesleo tangannya, ya kan? Ya pasti kan ada sedikit, tapi sudah dinyatakan pulih, gitu. Jadi saya rasa semuanya itu bisa dipulihkan. Yakin, yang terutama kita yakin kepada yang pencipta kita, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita harus yakin bahwa semuanya penyakit itu bisa disembuhkan. Dan ini kita harus yakin, ini kan dia nih sakit karena minum apa? Karena dia makan sesuatu, karena obat sesuatu. Berarti kan pasti bisa sembuh. Tapi dengan cara-cara yang memang berbeda-beda. Ada cara terapi. Nah, kalau teman-teman yang begini ya itu namanya direhabilitasi ya. Namanya direhabilitasi karena memang sudah menyangkut kepada psikis. Oleh karena itulah juga butuh orang-orang yang mendampingi agen-agen yang baik itu kesadaran sendiri, membentuk sendirinya sendiri sebagai agen, ataupun yang kami bentuk agen-agen yang memang mau membujuk orang untuk merehabilitasi dan membuat lingkaran untuk kebaikan. Dan untuk diketahui pada seluruh masyarakat Cirebon khususnya Indramayu maupun Kabupaten Cirebon, bahwa alhamdulillah mungkin saat ini berkat bantuan teman-teman ya yang sudah mensosialisasikan tentang rehabilitasi, alhamdulillah tahun ini meningkat drastis, meningkat 300% yang merehabilitasi. Karena kita sudah membuka diri, saya kemana-mana saya bicara gratis. Dan ada signifikan peningkatan yaitu yang di mandiri. Makanya teman-teman semua, ayo kita cari sama-sama adik-adik kita, ya. Tidak harus dia berbuat yang fatal dulu, kesalahan dulu baru direhabilitasi. Tapi adanya indikasi, silakan membawa. Anggap saja kami BNN ini adalah tempat-tempat sahabat-sahabat yang bisa bekerja sama dan bisa dilakukan konsultasi, baik itu kesehatan dan konsultasi permasalahan. Jadi silakan datang ke BNN untuk merehab tetangganya, saudaranya, guru-guru juga yang mungkin yang murid-muridnya terdeteksi suka tawuran. Bagaimana caranya adik-adik kita tuh, ayo ke BNN kita periksa. Bukan kita jadikan cepu, tapi kita sembuhkan dia. Siapa tahu dia memang pernah makan sesuatu, meminum sesuatu. Mungkin itu juga dia dijebak, mungkin juga dipengaruhi. Nah, dengan itu mereka juga merasa, akhirnya mereka jadi merasa percaya diri dan bisa menjauhi hal-hal tersebut. Yang melapor nih Pak, kira-kira kalau misalnya ada yang peduli gitu ya, kemudian dia ingin melapor nih ke BNN gitu ya, datanya dirahasiakan nggak sih Pak? Jangan-jangan saya lapor untuk sesuatu yang baik. Ini melapor tentang bandar atau melapor ada orang yang mau direhab? Mungkin ada orang yang mau direhab ya Pak? Ya enggak. Kalau kalau direhab kan otomatis gimana ya? Orang yang merehab mandiri itu, malah saya tantang. Malah bukan saya tantang, saya tawari. Saya kasih hadiah yang berhasil membawa orang yang rehab, membujuk orang merehab, yang mendampingi ya. Itu kalau dia dinyatakan pulih, saya tawarkan, saya berikan penghargaan. Tanda tangan saya boleh, tanda tangan wali kota boleh, tanda tangan bupati boleh, tanda tangan kapolres, semuanya muspida tanda tangan boleh. Nah, tapi ironisnya sampai sekarang ini yang pulih-pulih ini sudah banyak. Tapi saya tawarkan penghargaan, ini belum pada mau. Nah, ini juga merupakan hal yang membahayakan sebetulnya. Jangan jadikan itu aib. Kita bangga. Dan itu tidak menjadikan itu adalah permasalahan karir. Jadi kalau memang yang bersangkutan rehab mandiri, itu tidak pengaruh karir. Demikian. Oke, cukup jelas gitu ya. Jadi tentunya semua sudah ada koridornya dengan sangat baik gitu ya Pak. Jadi kenapa kami BNN ini berikhtiar itu mencegah dan memperbanyak orang rehab dan menyembuhkan orang. Ini kan sebetulnya bisnis ini yang harus kita rubuhkan bersama. Kalau semuanya sembuh, otomatis kan tidak mau kita menggunakan hal seperti itu. Mereka kan berjualan. Kita tidak usah beli kan mereka bangkrut. Itu saja sebetulnya. Mereka ini bisnis. Yang bisnis ini sebetulnya
menggiurkan bagi orang-orang tertentu ya, tapi merusak sebenarnya bagi orang-orang kecil. Kita sebagai korban. Nah, kalau korban-korban ini kita benahi semua, insya Allah mereka akan sendirinya akan tutup, Pak, akan kabur. Begitu juga kita jual makanan misalnya. Makanan itu tidak ramah di orang Cirebon ini, yang ramah kan docang gitu ya. Kemudian apa namanya itu nasi jamblang, serabi. Gitu, tapi masuk makanan-makanan aneh dari sana itu, yang mungkin nggak laku. Kan akan tutup sendiri, mau dia kayanya kayak apa, mau dia. Nah, oleh karena itulah ayo kita sama-sama menyembuhkan korban-korban kita supaya barang dagangan mereka tidak laku. Ya, jadi satu pesan yang luar biasa ya, berjuang sama-sama, tentunya Indonesia Darurat Narkoba. Dan tadi Pak Kepala sudah sampaikan juga hampir di seluruh kota gitu ya, BNN juga terus berjuang gitu ya Pak ya, untuk supaya bersinar, dan kita percaya Indonesia juga semakin hari semakin mengecil tingkat penyalahgunaan narkoba. Baik Pak Kepala, bisa menyampaikan mungkin closing statement kepada seluruh pendengar supaya ada informasi mungkin juga yang akan disampaikan, ada nasihat, wejangan gitu ya untuk seluruh masyarakat yang mungkin juga nanti akan menyaksikan. Silakan Pak. Baik, yang pertama, saat ini BNN mempunyai moto ataupun yel-yel ya yang disebarkan atau diinisiasikan oleh Bapak Komjen Martinus Hukom sebagai Kepala BNN RI, yaitu yel-yelnya adalah hidup sehat tanpa narkoba. Nah, jadi kalau saya saat ini sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masjid, ke gereja, itu selalu saya sampaikan, siapa kita? Hidup sehat tanpa narkoba. Misalnya kemarin saya ke kampus AKMI hidup sehat tanpa narkoba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Badan Narkotika Nasional khususnya di Kota Cirebon ini membuka diri seluas-luasnya, sebuka-bukanya. Silakan konsultasi apa saja, datang ke kantor BNN. Baik itu masalah kesehatan, masalah makanan yang dimakan, minuman yang dimakan. Kami tidak hanya membatasi hanya narkoba saja. Jadi makanan, minuman yang membuat kecanduan itu boleh dilaksanakan rehabilitasi. Dan itu ingat, tidak menjadikan permasalahan karir, tidak menjadikan permasalahan akademis. Karena kalau itu tergolong rehab mandiri, dia wajib kita lindungi bersama, wajib kita sembuh. Dan itu adalah tugas kita semua. Ingat, kita ini hidup cuma sebentar, nanti kita lama di akhirat. Ayo sama-sama kita mencari pahala, kita sembuhkan korban-korban, mereka-mereka yang hidupnya saat ini tidak beruntung karena faktor ekonomi dan akhirnya kecanduan narkoba, obat-obatan dan sebagainya. Mari kita sembuhkan bersama, kita peduli bersama, karena yakinlah menolong orang pasti menjadikan kita semua bahagia, kita semua senang, dan menjadikan ladang pahala untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian. Baik, Pak Kepala, terima kasih untuk waktunya. Terus sukses. Salam juga untuk rekan-rekan BNN Kota Cirebon ya. Terima kasih, salam untuk semuanya masyarakat. Pastinya kita terus sama-sama berjuang. Suara Gracia juga boleh mendukung gitu ya. Dan dengan tayangan ini juga berharap Anda masyarakat Indonesia yang menyaksikan di channel Suara Gracia, kita boleh sama-sama terus untuk berbuat baik kepada orang lain, memperhatikan, mendoakan, dan bahkan hal-hal yang mungkin sebuah kesalahan kita bisa support mereka untuk kembali kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang benar gitu ya. Tidak ada kata terlambat. Tentunya kita boleh berperan aktif untuk memajukan Indonesia juga, dan tentunya kita bisa menjadi sahabat juga untuk BNN khususnya Kota Cirebon ya. Baik, kita akan kembali berjumpa di podcast episode selanjutnya di podcast This Is My Story, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program siang hari ini. Saya bersama dengan Kepala BNN Kota Cirebon juga dan didukung oleh Bamaktas Kota Cirebon atas terselenggaranya program This Is My Story edisi khusus di episode kedua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.